Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 12 MIPA B akan mempresentasikan bab 10 yaitu rahmat Islam bagi alam semesta. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Audia Kalista Sabita, absen 5, dan Lista Putri Tamesya, absen 10. Pertama, ada perkembangan Islam di dunia. Untuk benua Asia, pertama ada negara India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Bukti perkembangan Islam di India adalah dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam serta bukti peninggalannya. Kemudian ada negara Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Perjuangan politiknya berlangsung pada waktu sama perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan ini bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Pakistan juga berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Selanjutnya ada Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Pengembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan cepat. Dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Selanjutnya ada negara Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Adapun pertama kalinya terjadi penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Selanjutnya ada negara Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 50% dari seluruh jumlah penduduknya, yaitu kurang lebih 476.000 orang. Pada negara Thailand, ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan, dan pada tahun tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya negara Filipina. Berdasarkan catatan Captain Thomas Frost pada tahun 1775 Masehi, orang Arab yang masuk Pulau Mindanao adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Suhu ialah Said Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Selanjutnya ada Malaysia. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka yang mengakibatkan terbentuknya kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah pada 14 sampai 1477 Masehi. Nah, lanjut ada benua Afrika. Yang pertama ada negara Habasyah atau sekarang lebih dikenal dengan Ethiopia. Pada saat penganiayaan kaum muslimin di Mekah sudah mencapai puncaknya, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Alasannya karena di Habasyah atau Ethiopia ini tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahnya. Proses hijrah ini pun berlangsung dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah. Selanjutnya ada negara Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin Ash berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Bizantium. Terakhir ada negara Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barkah. Pada tahun 45 Hijriah, di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam dapat menguasai Galula dan Banzar. Setelah itu, mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara.
Yang pertama ada negara Andalusia atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan negara Spanyol. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban. Selain itu, banyak juga terlahir ilmuwan terkemuka seperti Abdul Rabi, Ali Ibnu Hazm, Ali Khatib, dan lain-lain. Ketika Spanyol berada di bawah pimpinan Ferdinand atau pemimpin kaum salib, pengembangan Islam cukup sulit karena Ferdinand mendesak warga untuk masuk ke agama Kristen. Namun, karena kegigihan para mubalik berdakwah, sehingga dalam perkembangannya, agama Islam menjadi semakin baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya ada negara Rusia. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Akan tetapi, keberadaan pemerintahnya yang berpaham komunis yang anti-Islam menjadi hambatan bagi perkembangan Islam. Pasca runtuhnya rezim Bolshevik pada tahun 1991, umat Islam Rusia bangkit lagi setelah hampir 3/4 abad di bawah tekanan. Terakhir ada negara Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus dalam pengembangan Islamnya. Hal ini dapat dilihat dari pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Selain itu, ada pula Mozarebes, yaitu salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada benua Amerika. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, beberapa pakar sejarah dan arkeolog memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian. Agama Islam lalu berkembang cukup pesat sehingga muncul salah satu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim ini didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Pada tahun 1976, Wallace Muhammad atau Wasuddin Muhammad, yaitu anak dari Elijah Muhammad, mengubah nama Nation of Islam menjadi World Community of Islam in West. Perubahan nama itu dimaksudkan agar sasaran ajaran dan dakwah agama Islam menjadi lebih luas jangkauannya. Kegiatan politik kaum muslimin di pemerintahan mengalami peningkatan tercatat sejak 4 tahun terakhir ini di Amerika. Terakhir ada benua Australia. Populasi muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbantu dengan kedatangan orang Arab pada dasawarsa 1800-an. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Dari 1947 sampai 1971, jumlah warga muslim meningkat dari 2.704 menjadi 22.331. Sejumlah muslim aborigin juga mengklaim bahwa mereka membangun kembali identitas sejarah mereka dengan cara masuk Islam. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama ada kemajuan intelektual. Di kemajuan intelektual ada filsafat. Filsafat adalah minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Ada kedokteran. Bidang kedokteran mengalami kemajuan yang luar biasa. Tokohnya yang paling terkemuka itu Ibnu Sina. Ada astronomi. Di bidang astronomi bermunculan para pakar seperti Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqash. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Yang keempat ada matematika. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh. Al-Khwarizmi di samping sebagai pakar astronomi dan geografi, ia juga ahli matematika sekaligus penampu angka 0. Yang kelima ada fisika. Dalam bidang fisika, Abdurrahman Al-Khwarizmi menulis kitab Mizanul Hikmah, The Scale of Wisdom pada tahun 1121 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan. Yang keenam ada kimia. Jabir Ibnu Hayyan, masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide-ide eksperimen Jabir sekarang dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Selanjutnya ada sejarah geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagi barat melahirkan banyak pemimpin terkenal. Ibnu Jabair dari Valencia menulis tentang negeri-negeri muslim Mediterania.
Ada kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokoh Al-Hasan Ibn Hafiyah yang dijuluki Zaryab. Ada geometri. Ilmu geometri dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan agar kokoh dan tahan terhadap goncangan atau bertahan lama. Ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Yang keempat, ada matematika. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh. Al-Khwarizmi di samping sebagai pakar astronomi dan geografi, ia juga ahli matematika sekaligus penampu angka nol. Yang kelima, ada fisika. Dalam bidang fisika, Abdurrahman Al-Khwarizmi menulis kitab Mizanul Hikmah, The Scale of Wisdom pada tahun 1121 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan. Yang keenam, ada kimia. Jabir Ibnu Hayyan, masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide-ide eksperimen Jabir sekarang dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Selanjutnya ada sejarah geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagi Barat melahirkan banyak pemimpin terkenal. Ibnu Jabair dari Valencia menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania. Ada kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokoh Al-Hasan Ibn Hafiyah yang dijuluki Zaryab. Ada geometri. Ilmu geometri dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan agar kokoh dan tahan terhadap goncangan atau bertahan lama. Ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Selanjutnya ke perpustakaan. Perpustakaan Al-Hakam yang jumlah bukunya mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova. Fikih. Fikih merupakan bagian dari ilmu-ilmu keislaman yang terkait dengan hukum syariat. Seiring dengan tingginya komitmen terhadap hukum Islam, maka fikih mengalami kemajuan yang pesat. Selanjutnya, tasawuf. Di samping pada aspek hukum syariat, aspek spiritual juga mengalami kemajuan. Tokoh tasawuf diantaranya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Masa kemunduran peradaban Islam di dunia. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama 1250 sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Dalam skala global, ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran tersebut. Yang pertama itu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Menurut Muhammad Iqbal adalah salah satu tugas dari banyak pemikir Islam agresif dan tegas dalam memberikan kritikan keras terhadap kemunduran Islam. Penyebab utama kemunduran Islam menurutnya ialah cara berpikirnya yang terjadi secara total kepada orang-orang terdahulu. Yang ketiga ada Muhammad Abnuh. Muhammad Abnuh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dari dunia Islam modern. Menurut Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703. Kemunduran umat Islam menurut pemikirannya salah satunya adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Menurut Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Qadar dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis. Manfaat kajian tentang peradaban Islam di dunia. Yang pertama, kajian ilmiah bahwa kejayaan Islam pernah terbukti ada di dunia serta menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Untuk tetap memelihara semangat membangun dalam rangka mencapai kemajuan di segala bidang, khususnya penguasaan ilmu pengetahuan. Ketiga, ilmu bukan sekedar ilmu, namun semakin banyak ilmu yang didapatkan harus semakin lurus hidupnya, lebih bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memiliki etos yang tinggi dalam menggapai ilmu pengetahuan melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen. Yang kelima, mengambil pelajaran dan contoh bagaimana caranya umat Islam dahulu mampu menjadi negara superpower dunia, pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.